Oke friend, kita akan melanjutkan cerita ini. Halo bro, kau tidak berani mengucapkan sepatah kata pun saat hari kompetisi. Tapi sekarang kau langsung datang padaku setelah kau menaik level. Kau hanya mencari-cari kesalahan orang yang lemah dan menindas mereka. Batin sang MC, bukankah itu hanya tempat untuk 4 ujian musim semi? Hah? Rupanya di sini ada wanita yang membela musuhnya. Sionan, kan kau jadi aku akan mempertimbangkan situasi secara seluruh dan mengambil inisiatif untuk memberikan posisi itu pada Feng Qingyang. Di sini ada Waryu yang seolah-olah sok kuasa. Kau hanyalah seorang kultivasi alam roh. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan bahkan seorang kultivator Qi? Kenapa kau bersikeras sampai dipukuli dan kehilangan seluruh harga dirimu? Itu kakak senior Waryu dari puncak Bujian. Aku dengar para murid inti yang akan ikut dalam ujian musim semi 4 sekte kali ini akan dipimpin oleh kakak senior Hua. Dia adalah cucu dari Diakor Agung Sekte Pedang dan bahkan instruktur Niu pun harus menghormatinya. Sionan mungkin akan mendapatkan masalah karena menyinggung nona muda yang begitu dominan ini. Oh, begitukah? Kakak perempuan, apa aku pernah menyinggungmu? Kenapa kamu menudingku seperti itu? Kamu pikir sekte pedang ini milik nenek moyangmu? Kamu paham? Rupanya dengan perkataan seperti itu, Niunan pun langsung marah. Dasar cecunguk, seorang murid baru beraninya menantangku. Gadis yang sedang membangun fondasi ini punya tingkat kultivasi yang cukup tinggi. Tertindas oleh aura mengerikan, stamina tambah 180, roh 80. Tertindas oleh aura mengerikan, tertambah lagi skillku. Hari ini aku akan memberimu pelajaran atas nama sekte pedang dasar baka. Oh, ayo biarkan aku merasakan kenapa kamu begitu sombong. Rupanya di sini sang MC siap untuk menerimanya. Berhenti. Rupanya ditampik saja sama si botak pelontos ini. Instruktur Niu, kenapa kau mengaktikanku? Apa kau ingin menutupi kekuranganmu, ha? Apa yang sedang dilakukan orang tua ini? Apa dia benar-benar begitu peduli pada aku? Batin sang MC. Yang satu adalah cucu dari Diangtong Agung Puncak Bujian, dan yang satu lagi adalah pria yang dibawa langsung oleh tetua dari Puncak Fulu. Jika aku menyinggung siapapun, aku akan menanggung akibatnya di masa depan. Rui, tolong lupakan urusan hari ini demi aku. Sudah diputuskan bahwa jika tempat untuk ujian 4 musim semi digantikan untuk sementara. Ujian musim semi 4 sekte ini menyangkut kehormatan sekte dan memiliki arti yang sangat penting. Jadi tidak boleh ada kesalahan. Kamu mengerti? Rupanya di sini sok kuasa dia. Jika instruktur terus bersikeras, pilih kasih, aku pasti akan memberitahu kakekku untuk memberimu hukuman yang berat. Saat kau pergi, Feng Qing berhasil menembus ke tingkat pertama pelatihan Qi. Untuk prosesi ke-8 aku perintahkan kau untuk melawannya lagi. Oh, siapa yang sebenarnya berani sekali bersikap sombong di depanku? Kenapa aku harus mendengarkanmu, dasar wanita? Kau ini benar tidak perlu bertarung lagi. Lebih baik beri jalan untuk dirimu sendiri. Perbedaan antara pelatihan Qi dan kekuatan roh sangat besar. Aku buruk jika kau terluka. Oh, Naruhodo, sungguh konyol. Hanya tingkat pelatihan Qi apa benar-benar bisa melukaiku? Ayo kita lihat siapa yang lebih unggul. Kekuatan roh berada di tingkat 9 dan dia baru saja keluar sebentar tapi sudah naik 3 tingkat. Apa yang terjadi di sini? Dulu saat masih di tingkat 6 kekuatan roh dia mampu mengalahkan Li Kuyu. Sudah setengah langkah
Meski pelatihan Ki, sekarang mungkin dia bisa bertarung melawan Feng Kungyang. Feng Kungyang, giliranmu, jangan mengecewakanku. Baiklah, di sini dia pun licik mengeluarkan senjata roh. Itu adalah senjata roh tingkat yang kelas rendah. Ayo, gunakan dia untuk melawannya. Dengan senjata roh di tanganku, aku bahkan bisa bertarung melawan orang di tingkat ketiga pelatihan Ki. Sionan, biar ku lihat caramu bertarung. Baiklah, gerakan kedua dari teknik Fire Weight Fourth Firefield Slash ini akan mengakhirimu. Dengan kesombongannya, dia pun melanjutnya. Hai, gaya pedang yang kuno itu tidak mempan terhadapku. Fairy Slash Flash, rasakan ini, jurus cakar naga. Ding, langsung dia terpental saja dengan sekali pukul. Mustahil, bagaimana bisa gerakan itu begitu kuat sehingga pedangku retak bercabang-cabang dan meledaklah si kurang ajar itu bertubi-tubi. Dengan begitu sangatlah mudah. Anjir, satu gerakan detik saja itu juga berhasil menghancurkan senjata roh tingkat kelas atas Suan. Anjir, apakah ini benar-benar kekuatan dari tingkat ke-9 kekuatan roh? Tingkat apa yang harus kau pura-pura miliki di depanku? Bating Sang MC, apa yang kau katakan tadi? Rui, sebaiknya jangan lakukan ini. Lebih baik kita biarkan saja seperti ini. Sionan memang memiliki kemampuan untuk ikut dalam ujian semi sebelumnya, dan itu tidak akan dianggap sebagai aib bagi sekte pedang. Kita semua melakukan ini demi kebaikan sekte pedang, benar kan? Hanya karena Feng Qingying itu pecundang bukan berarti kau benar-benar hebat. Sionan, aku akan mengingatmu. Di sini Feng Qir pun langsung pergi. Aku tidak tahu dari mana wanita bodoh itu yang berasal, dia benar-benar tidak waras. Anjir, biarkanlah aku berlalu. Terus di sini Sionan pun pergi untuk ke tempat itu. Ternyata para tetua sudah tahu tentang hal ini. Oh, seperti diharapkan dari adik junior Mo. Anak itu kekuatannya meningkat cukup besar hanya dalam beberapa hari setelah keluar. Berhentilah bersikap sarkastik. Semua tergantung pada kemampuan masing-masing. Kau pasti diam-diam sudah mengajarkannya banyak teknik, bukan ketua agung. Begitukah? Karena dia sudah menjadi lebih kuat, aku akan mengurusmu nanti. Dia baru saja kembali dan sudah menyinggung gadis itu. Who are you? Adalah gadis yang sangat pendendam dan sangat kasar. Sionan begitu kuat, apa perlu ditakuti darinya? Tepat sekali, orang ini bisa membunuh monster peringkat 8 semudah membunuh ayam atau sapi. Bahkan tanpa menggunakan formasi, kekuatannya hampir sebanding dengan kultivator pelatihan Ki tingkat 5 atau 6. Ryu sendiri sebenarnya bukan apa-apa. Dia itu hanya gadis lemah dan manja. Tapi kakeknya adalah tetua penegak hukum dari puncak pujian. Itu yang membuat menakutkan. Rubah tua itu bukan orang yang mudah dihadapi. Aku akan mengurusnya. Apa yang kau lakukan? Aku akan melindungi apa yang menjadi milikku. Sebaiknya kalian tidak usah ikut campur. Nani? Kenapa dia pergi begitu saja? Anjir. Oh tidak, jika adik junior Sang menyerang gadis itu, si tua Hua Guangsu pasti akan membalasnya. Cepat pergi dan lihat apa yang terjadi. Di sini rupanya tetua agung pun takut. Berpindah tempat di belakang perguruan. Tetua, apa yang aku lakukan? Apa salahku? Tetua, dan jika Anda ingin memberiku pelajaran, seharusnya Anda memberi alasan, bukan? Apa salahku dan dosaku? Tidak ada alasan. Lalu kenapa
Tiba-tiba Anda menyerangku. Kamu pikir kamu bisa bertindak sesukamu tanpa memberikan penjelasan? Kamu tidak mengerti juga. Apa maksudnya tetua? Apakah karena siunan? Hah? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang anak tingkat pelatihan Ki punya hubungan dengan tetua ini? Tetua, dan aku menghormatimu sebagai seorang tetua. Tapi jika kakekku mengetahui hal ini, tidak akan ada jalan damai. Kamu mengerti, tetua? Apa kalian layak untuk menghadapiku? Rupanya di sini dia menegaskan superiornya. Ryu tidak tahu diri dan tenang menyinggung tetua, dan kuharap tetua dan bersedia memberiku sedikit rasa hormat. Mohon maaf, dia kali ini agak nakal. Rupanya kakek tua ini sudah datang. Orang tua ini telah bertemu dengan tetua dan memberi hormat. Dia adalah penatua utama sekte pedang Huang Qingsu. Paman, apa kau mencoba ikut campur dalam urusan anak-anak? Urusan sekte yang ditangani para tetua, seharusnya kau tidak kesini. Bagaimana ya bisa Anda berbicara seperti itu kepada kakekku? Kakek sudah berada di sekte pedang selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Bahkan ketua sekte pun harus memberinya kehormatan. Kamu mengerti? Diam kamu, cucu baka. Tetua dan kamu menegur Ryu. Tapi alasan, bukankah seharusnya kamu memberitahu penjelasan pada orang tua ini? Bahkan para tetua di sekte pedang tidak memiliki kuasa untuk bertindak semena-mena. Menurutku, keluarga Hua mulai bertindak semena-mena di dalam sekte pedang. Apa? Dia mengatakan ini karena Ryu telah menyinggung seseorang kah? Aku belum menembus tahap Nichen Soul, jadi dia ini bukan saatnya untuk marah-marah. Batin tetua Huang. Sepertinya Ryu bertindak gegabah lagi. Aku pasti akan memberinya pelajaran saat kami pulang nanti. Bagaimana kalau aku tidak setuju, tetua Huang? Jika kamu tetap keras kepala, maka jangan salahkan orang tua ini karena tidak menunjukkan belas kasihan terhadap Anda. Langsung marah. Kalau Wang Qingfeng yang mengatakannya, mungkin itu masih bisa meyakinkan. Kau tidak punya kemampuan itu, tetua Huang. Baiklah, kali ini aku akan mengampuninya, tapi lain kali tidak. Anjir, wanita sialan ini. Aku ingin tahu sampai kapan kamu bisa terus berulah seperti ini. Kakek, Ryu, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Jangan menyembunyikan apapun padaku. Baiklah, aku ingin lihat apa yang sedang dia rencanakan untuk kedepannya. Berpindah tepat di sebuah aula istirahat para murid. Anjir, efek dari gua angin api neraka belakangan ini sudah banyak melemah. Kemana aku harus pergi berlatih selanjutnya? Sang MC melamun terus dan tidak tahu kemana perginya. Semuanya, cepatlah, SWAT Tower akan segera dibuka. Kali ini aku harus mendapatkan tempat yang bagus. Rupanya para murid pun pergi untuk ke SWAT Tower. SWAT Tower? Omoshiro ini. Aku juga akan pergi ikut melihatnya. Rupanya buka towernya langsung. Anjir, kekuatan yang dahsyat dari arah sana. Itulah pintunya. Mari kita masuk, bro. Cepat sebelum kehabisan energinya. Bener. Ayo serbu. Dan ternyata sang MC dengan jurus Grogo Sukmonya langsung saja ke depan para murid-murid tadi. Anjir, di sini ada dua gerbang antara api dan es. Bagaimana? Ayo kita pilih. Alam rahasia 5 elemen. Kalau ini pertama kalimu di sini, pergilah ke elemen api. Batin sang MC. Datang ke ruang racun api di SWAT Tower tanpa persiapan apapun. Itu benar-benar baka. Bener. Pertama kali ini di sini rupanya.
Hah, di sini rupanya para murid sudah mempunyai elixir untuk mempertahankan tubuhnya supaya tidak terracun oleh api. Adik perguruan kultivasimu belum cukup kuat, jadi sebaiknya jangan memaksakan diri datang ke sini. Di sini kau harus melawan kabut racun api untuk bisa berhasil masuk ke ruang pelatihan. Iya, benar sekali. Ya, racun api sangat berbahaya jika merusak tubuhmu. Dasar kultivasimu harganya tidak akan sebanding dan itu akan merusaknya. Hah? Begitukah? Baiklah kalau begitu. Rupanya di sini kekuatannya malah bertambah dahsyat dengan apinya. Taktis parah oleh racun api. Tulang bertambah 1431, akhir spirit api tambah 1750. Anjir, ini kekuatan macam apa yang sangat dahsyat? Racun api di sini beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan yang ada di Hellfire Wind Realm. Bagus, ini sangat cocok denganku untuk menambah kultivasi. Dia benar-benar duduk. Hei bro, apa dia tidak takut pada racun api? Atau jangan-jangan dia sebenarnya sudah pingsan? Aku tidak tahu. Rupanya di sini sang MC malah semedi. Kalian kenapa? Semua berkumpul di sini melihat apa? Apa kalian melihat hantu, Kakak senior Yu, salah satu murid spiritual kita, datang ke ruangan racun api tanpa persiapan bahkan elixir. Dan sekarang kami tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah sino. Oh, begitukah? Mari kita lihat. Oh, pemuda ini sebelum mengalami cedera fisik untuk saat ini, aku lebih baik membiarkannya tetap di sini sebenarnya dan melihat sejauh mana batas kemampuannya. Baiklah kalau begitu. Aku ingat saat kamu pertama kali datang ke sekte pedang, kamu juga nekat datang ke sini. Berapa lama kamu bertahan waktu itu? Oh, sekitar 1 dupa batang saja. Berarti sekitar 10 menit. Kakak senior, Yu sangat berbakat dan orang biasa tidak mungkin bisa bertahan selama itu. Tepat sekali. Kalau tidak mana mungkin kakak senior, Yu sudah setengah jalan menuju tahap Golden Core. Di sini pun mereka hanya memperhatikan pria itu. Teknik parah oleh racun api, tulang atribut bertambah. Anjir, di sini sang MC naik level lagi. Sudah hampir 3 batang duba. Setengah jam rupanya. Dia benar-benar bertahan lebih lama dibandingkan kakak senior Yu waktu itu. Apakah dia murid baru? Siapa namanya? Aku ingat orang ini. Sebenarnya dia pembuat onar di mana-mana. Dari angkatan ini namanya adalah Xiunan kakak. Sepertinya kemampuan dia memprovokasi Who Are You depan umum dan bahkan berhasil mengkill seorang yang baru berada di tengah pertama pelatihan Ki hanya dengan 1 serangan saja. Anjir, seorang yang berada di alam spiritual Ki mengalahkan seseorang di alam pelatihan Ki hanya dengan 1 serangan saja. Anjir, rupanya dia seorang yang lumayan. Apa kamu tertarik padanya? Apa kau mulai menyukainya? Tidak mungkin. Racun api itu mengerikan. Semakin kuat daya tahan alami tubuhmu terhadap semakin kuat fisikmu. Mungkin kita sedang berhadapan dengan seorang yang jenius. Oke, nantikan cerita selanjutnya minggu depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena semua gratis. Langsung aja ya. Thank you, see you next time again.